Panganjali. Om Swastiastu. Halo Halo teman-teman, saya Nimade Ulaningrum. Saya Andika Dea Kristina Adi Saraswati. Saya Imade Wenanda. Saya Igede Arga Satya Sastrawan. Kami dari Nada Podcast. sekarang, yaitu bulan Juni, bertepatan pada hari kelahiran Pancasila dan juga disebut dengan bulan Bung Karno. Di sini kita akan membawakan podcast dengan tema Jiwa Pancasila di dalam diri manusia. Kalian tahu kan siapa itu Insinyur Soekarno atau sering disebut dengan Bung Karno? Ya, tentunya tahu. Pasti tahu ya. Pastinya tahu. Seperti kita ketahui, Bung Karno adalah Bapak Proklamasi Indonesia. Selain itu, Bung Karno juga berperan dalam memberi nama bagi ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, Bung Karno juga mengusulkan beberapa sila-sila untuk ideologi Indonesia tersebut. Selain Bung Karno, tentunya banyak pahlawan lain yang ikut serta dalam mengusulkan sila-sila bagi ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Ngomong-ngomong tentang jiwa Pancasila dalam diri khususnya kita sebagai pelajar, pertama-tama apa sih itu jiwa Pancasila? Baik, izin jawab dulu ya. Iya, Adik. Baik, sebelumnya menurut saya jiwa Pancasila dalam diri pelajar. Baik, sebelumnya jiwa Pancasila dalam diri pelajar menurut saya adalah bagaimana cara kita untuk memiliki prinsip atau pegangan yang berkaitan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Iya. Itu sih. Jadi menurut Ade itu jiwa Pancasila itu prinsip atau pegangan ya, Ya, untuk pas. kehidupan kita Sebagai yang sesuai dengan Pancasila. Iya. Ya. Mungkin pendapat lain, Manik dan Tuti? Kalau menurut saya ya, jiwa Pancasila dalam diri pelajar itu kayak Pancasila ini sebagai landasan perilaku dalam pelajar gitu. Ya. Saya menambahkan dari Mani, menurut saya jiwa Pancasila dan pelajar yaitu para pelajar Indonesia berpedoman teguh pada sila-sila yang ada di Pancasila untuk melakukan tingkah laku atau berperilaku di lingkungan sekolah, di rumah, di luar sekolah maupun di lingkungan lainnya, baik itu berperilaku secara Dengan teman atau dengan guru. Iya. Dari tiga jawaban, jawabannya hampir sama, yaitu landasan ataupun pedoman dalam menjalani kehidupan kita sebagai siswa. Ya. Iya. Tadi kan kita sudah tahu makna jiwa Pancasila dalam gitu. kehidupan. Sekarang kayak kan kalian penasaran nggak sih kayak contoh-contoh sikap pelajar dalam sila-sila Kehidupan gitu? Iya. Contohnya gitu. Dalam sila pertama mungkin Saya memberi contoh ya. Di sila pertama saya beri contoh di sekolah, khususnya di ruang kelas. Kita kan pelajar beragama Hindu. Sebelum kita memulai pembelajaran tersebut kan kita biasanya melakukan misalnya di sekolah bersama-sama. Terus sebelum memulai pembelajaran kita juga melakukan doa bersama supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ya, berarti kalau di Hindu itu kayak konsep Trita Karana ya. Iya. Ya, tepatnya pada bagaimana cara kita berbakti pada Tuhan. iya. Ya. Baik, izin jawab untuk Sila yang selanjutnya ya, sila Iya, kedua ya. sila kedua. Kan berbunyi tentang Manusia. Lapar kayaknya Kak Ade ya. Baik, menurut saya contoh dalam diri seorang pelajar dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, yaitu seperti halnya saya sebagai ketua kelas di dalam kelas, tentunya saya harus bersikap adil terhadap semua warga kelas yang ada di kelas kita Iya. untuk membentuk suatu kerukunan dan keharmonisan serta ketertiban dalam melaksanakan pembelajaran agar kita bersama-sama nyaman dalam melaksanakan pelajaran tersebut. Ya, kayak gitu dah. Baik, mungkin dari saya, dari sila ketiga ya, itu Persatuan Indonesia. Mungkin ini pas banget sama keadaan di kelas kita, Ya. karena kan ada perbedaan, Karena perbedaan. ya, Perbedaan umat kita, Percayaan, ya. ya.
perbedaan agama yaitu Marvel, dan mungkin saya nggak terlalu mempermasalahkan ya tentang Iya. perbedaan itu. Dan saya anggap perbedaan itu ya emang bagus perbedaan, Iya. karena kan hidup kita nggak mungkin bisa Iya. dipikir dari perbedaan tersebut. Dan juga kan kalau di Pancasila kan juga ada di lambang kita yaitu kan Semboyan. semboyannya, Iya, yaitu kan Bhinneka Tunggal Bhinneka. Ika. Walaupun kita berbeda-beda kan, tapi kita Tetap tetap harus satu. satu. Ya. Ya mungkin itu aja sih. Saya tidak membeda-bedakan itu. Ya. Menurut saya perilaku pelajar yang harus dicontoh dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Iya. dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu contohnya yaitu pada saat pemilihan ketua kelas atau Iya. perangkat kelas mungkin. Terus kita kan di sini sebagai pelajar Pancasila ya. Iya. Kita juga perlu memilih ketua dalam kelompok. Nah, kayak gitu. Itu contoh penerapan Pancasila sebagai seorang pelajar. Jadi sila Iya. keempat tuh ya. Iya, dari sila keempat. Terus yang sila kelima menurut saya kayak kan keadilan sosial. Iya. Jadinya kita tuh tidak boleh kayak membeda-bedakan pendapat gitu. Kayak misalnya kita mengajukan pendapat, terus Iya. pendapat kita itu nggak digubris gitu. Iya. Kan sering kayak gitu kan kejadian. Itu dah kita nggak boleh gitu. Kita harus kayak mementingkan kepentingan kelompok gitu. Kita harus mementingkan kepentingan bersama terlebih dahulu daripada kepentingan kelompok maupun individu kita ya. Iya. Ya. Mungkin selanjutnya Kayak kalian penasaran nggak sih gimana kayak langkah-langkah kita dalam menyikapi perbedaan yang ada di kelas kita gitu, ya kan? Iya. mungkin dari Satya gimana Teh? Kan di kelas kita kan ada yang seperti saya bilang tadi, Iya. Marvel Iya. itu Beda percaya. ya beda kerjaan, dan nggak mungkin dia nggak pernah dipercandain seperti Iya. dibercandain. Pasti pernah. Pasti Semua pernah. orang pernah bicara. Iya. Pendapat kalian gimana sih tentang misalnya teman kita yang merencanain dia tentang agama, tentang ras, ataupun suku? Pendapat kalian gimana sih? Menurut saya ya, kita tuh bercanda boleh bercanda, tapi jangan berlebihan sampai kita menyakiti hati teman kita. Iya. Perasaannya ya. Apalagi misalnya niat kita bercanda nih, kalau dia situasi perasaannya tuh lagi buruk, lagi nggak pengen diajak bercanda gitu, kalau kita ajak bercanda pasti dia kan kayak Langsung mood Langsung ya. ya. pasti dikira pasti ngebully nih, Iya. nggak niat bercanda gitu kan. Kayak perasaan gitu jadinya Iya. kan. Kita udah gede juga kan kayak harus berpikir secara matang Iya. juga, nggak boleh bercanda secara berlebihan gitu. Itu sih untuk saya. Berarti nih jadi harus balik ke diri sendiri ya. Iya. Gimana kita memposisikan diri kita, harus tahu gimana situasinya bercanda atau enggak ya. Iya. Pas. Berarti kan ini tentang tahu batasan lah ya. Iya. Iya, batasan. batasan. Intinya tentang tahu batasan situasi. Hmm. Di mana pantasnya kita untuk bercanda, di mana pantasnya tidak. Serius. Saya, soal kayak kita pantasnya buat kerja kelompok, pantasnya di sana untuk tugasnya yang serius, tapi kita malah bercanda. Iya. Kau tahu kan, semua orang itu kalau diajak bercanda kan emang mau sih, nggak ada yang nggak nolak. Iya, Tapi tapi harus ngerti waktu. Iya, Ya, waktu. ada waktunya ya. Waktu dan situasi gitu. Ntar kalau temennya emang lagi serius buat kerja kelompok misalnya, kita Iya. bercanda kan Iya. lain lagi. Iya. Iya. itu sih bagi saya Yang juga banget. termasuk konflik dalam pelajar kalau Iya. kita membuat kelompok itu sih. Kalau misalnya kita kan jadi pelajar Pancasila ya, Iya. kayak mungkin dalam hal berteman itu kita perlu milih-milih juga nggak sih, kayak maksudnya nggak membeda-bedakan, Iya. tapi kita perlu batasan. Selektif, iya. Ya, Selektif, kita perlu iya. batasan gitu untuk pergaulan kita nantinya biar nggak Terjerumus ya, ke- gitu. Pergaulan bebas yang Iya. nggak baik. Iya. Gitu. Kayak Kalau- contohnya gitu. Kalau menurut saya sih seleksi teman tuh Boleh. tapi jangan terlalu. bukan bermaksud kita nggak ngajak yang satu. Kita maksud tuh yang satu nih baik, kita ikutin yang baik-baiknya Iya. aja, yang buruk-buruknya buang. Biar nggak kita terlalu terjerumus ke ladang. Kalau udah terjerumus kan susah dengan keluar. Iya. Itu kan sekarang ini tergantung juga sama diri kita masing-masing lagi. Kalau kita emang maunya pada tetap jalan benar, kita juga harus benar-benar pintar juga memilih teman. Walaupun
sebenarnya berteman tuh nggak perlu sih sama memilih-milih, tetapi kita tuh juga harus emang tahu. Harus Iya. selektif juga Iya, ya. harus selektif emang. Kayaknya masa sekarang tuh rawan banget ya Iya. pergaulan Iya. bebas gitu. Kayak bener sih kalau misalnya kita satu jam milih temen yang Salah. nggak salah Iya. gitu, kita Kita bakal pasti terus terjerumus. terhasut gitu. Terus kita nih sebagai pelajar Pancasila Ya, tuh harus generasi muda pinter-pinter juga, ya. gitu juga Ini kan juga nguras-nguras. termasuk juga ke dalam program yang telah dibuatkan pemerintah, Iya. juga dibuatkan oleh P5. guru-guru kita, yaitu kan P5. Dimana yang P5 ini bertujuan juga untuk menambah kemampuan kita dalam melaksanakan apapun yang ingin kita laksanakan, Iya. atau tugas-tugas. Namun dengan keterkaitan terkait juga tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, Iya. kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan juga. Itu sih bagi saya. Nah, kita balik lagi ya ke kasus yang tadi tentang Ya. Marvel tuh. Heeh. Kan di sana tuh bisa dibilang termasuk ke rasisme sama agama lah, Iya. yang sensitif-sensitif. Iya. Menurut kalian tuh pantas nggak sih dilakuin di SMA ini kan? Menurut temen yang bercanda itu kan maksudnya bercanda. Bercanda, Menurut iya. kalian tuh pantas nggak sih? Kalau Enggak, bagi Pak. saya Iya. sih Enggak. tergantung dari diri sendiri, Iya. penilaian dari diri sendiri. Kalau mereka emang seperti Dadi lah, niatnya mau bercanda, tetapi waktunya nggak tepat. Iya. Itu dah yang menyebabkan biasanya miskomunikasi. Dimana miskomunikasi ini emang biasanya emang sering membuat beberapa konflik dalam Iya. pertemanan. Salah paham jadi. Ya, walaupun mereka tuh udah dari kecil sering sama-sama, tetapi kalau udah aja miskomunikasi, pasti kemungkinan besar mereka akan hancur Ada pertemanan, konflik ya. konflik, ya gitu sih. Berarti kalau misalnya satu ada permasalahan pasti Iya. semua langsung bubar Iya. gitu Iya. ya. Cuman gara-gara konflik aja ya. Iya. Tapi menurut kalian gimana sih cara mengatasi itu sih? Mengatasi apa dulu nih? Untuk yang Marvel Menghindari tuh konflik. atau Iya. konflik? Untuk menghindari terjadinya rasisme ya di dalam lingkungan Menurut sekolah saya, kita. tentunya kita harus meningkatkan rasa toleransi kita Iya. terhadap iya iya. terhadap teman-teman yang ada di kelas, baik itu ada yang beda agama, beda suku, kan Beda kita ras, sama-sama ya. manusia Ya. gitu, sama-sama punya salah. Kita nggak terlalu Mendiskriminasi Serius. gitu ya. nggak baik juga buat pertemanan, memecah belah gitu kan. Iya. Ya. Kalau Nggak sesuai sama semboyan kita bintang. Iya. berarti kan jadinya kita nih harus menumbuhkan rasa toleransi, Iya. rasa jiwa Pancasila dalam Iya. diri kita, kayak Iya. topik kayak kita kali ini kan. Hmm. Ya. Itu juga harus saling menghargai lah antara satu ras dengan yang lain. Iya. Karena ya kita satu di Indonesia lah, nggak Iya. ada yang kita bedain. Terus- Kalau saya sih kalau di kelas lagi ya, kita kembali ke kelas Iya. karena ya dalam ruang lingkup kecil lah Iya. dulu. Iya. Artinya dari kita untuk kita lah dulu. Nah kalau di kelas, kalau menurut saya kalau ada hal-hal yang seperti itu, kalau saya sih ya kembalilah kayak seperti tadi Iya. ke topik yang tadi. Seperti saya menjadi ketua kelas. Iya. Di sini saya juga berkewajiban untuk menjaga persatuan, kerukunan sama ketertiban yang ada di kelas. Iya. Tentunya juga ini juga dapat memperkecil kemungkinan akan adanya diskriminasi, Ya. yaitu seperti cara saya ya, yaitu adalah seperti membuat beberapa larangan, aturan juga. Kadang saya juga menegur secara langsung jika ada teman-teman kita yang ada di kelas yang mungkin menurut mereka ingin bercanda tapi kelewatan lewat batas gitu sih. Jadi peran ketua kelas ini di kelas sangat penting berarti ya. Iya, penting banget kan. Untuk mengkoordinasi teman-temannya supaya aman terkendali. Soalnya kalau kita belajar suasananya nggak kondusif juga kan nggak bisa fokus Iya. ke belajarnya. Tapi bukannya hanya ketua kelas saja sih bagi saya, tapi peran dari semua siswa sih. Karena kalau dari dalam dirinya sendiri menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme, jiwa semangat Pancasila. Kalau udah dari dalam dirinya udah menumbuhkan rasa itu, juga udah membuat atau memiliki prinsip
seperti yang tadi saya bilang tuh pasti akan terjadi Situasi yang kondusif. sosial Iya, hal-hal yang aktif. positif juga di dalam kelas kita. Itu sih. Balik ke diri sendiri Ya, jadi ya. dari kita untuk kita juga. Iya. Kalau nih ya misalkan nih ya di kelas gitu kan ada Marvel, misalnya ada temennya bercanda sama Iya. Marvel tapi kelebihan kayak sampai berantem sampai pukul-pukulan. Ada sebagai ketua kelas apa yang bisa dilakukan agar nggak terulang lagi kejadian kayak gitu tuh? Kalau saya sih kadang-kadang juga miris ngelihatnya juga ya. Gimana man? Saya nggak aja bilang gimana-gimana. Iya. Tetapi kalau saya aja memperhatikan kalau misalnya seperti di kelas itu kan kita ini mayoritas. Iya. Tetapi terkadang ada juga teman-teman yang tidak tahu batasan bercanda. Seperti ketika kita melakukan upacara bendera, melakukan upacara agama. Seperti contohnya Trisandeo lah setiap hari ataupun berdoa. Itu kadang-kadang juga saya lihat mereka tuh kan bermain-main. Ya. Kan sama dengan melecehkan agama kita sendiri. Iya. Apalagi sekarang sekarang kita memiliki teman yang berbeda agama nih di kelas. Tentunya kan sama saja kita juga menjelekkan agama kita sendiri. sendiri. Bakal jadi contoh yang buruk bagi Iya. kita. Makanya saya pasti akan menindak tegas kalau untuk teman-teman itu, seperti yang tadi contohnya memberi larangan, peraturan maupun teguran secara langsung. Dan juga kalau memang kelewatan batas dan saya juga tidak bisa mengatur mereka, tentunya peran guru wali serta guru BK dan kepala sekolah atau pihak sekolah pastinya memberikan tindakan yang tegas kepada mereka. Dan tidak jarang juga kalau ada orang-orang yang seperti itu, maka mereka kemungkinan besar akan dipindahkan. Itu sih menurut saya. Soalnya peraturan di sekolah kita khususnya Belasmani dah termasuk Iya. ketat sekali ya. Iya, ketat. Ketat sekali. Tapi kalau misalnya peraturan yang ketat gini kayak menimbulkan dampak yang positif juga nggak sih? Iya. Kayak Ya. murid-murid tuh jadi teratur gitu, kayak Iya. takut melanggar Iya. hukum gitu. Tapi menurut saya yang ketat ini sih emangnya harus wajib ya sebenarnya. Wajib. Iya. Biar nggak ada contohnya tadi seperti ngejek-ngejek ras di Iya. agama itu, supaya situasi sekolah bisa dibilang sekolah adalah kondusif. Iya. Iya. Tapi menurut saya juga ketika kita memiliki dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Iya. Nah, contohnya dampak negatif itu kan seperti yang tadi tuh menimbulkan rasa jengah atau rasa tidak terlalu enak lah sama sekolah ini. Iya. Itu terkadang. Tapi kalau kita sudah sering menjalankannya pasti udah terbiasa. Itu sih menurut saya. Jadi kayak perilaku Pancasila ini dalam diri pelajar gitu memang harus Tanamkan sejak ditanamkan dini, ya ya. sejak dini, terus sama diri sendiri juga Iya. gitu, supaya kayak tahu gimana maksud Cara- nilai-nilai Pancasila gitu. Iya, itu sih. Hmm. Itu aja sih Iya, kayaknya gitu aja sih. bagi kita. Itu aja ya. Sudah kita cukupkan podcast kita kali ini. Ya. Iya. Ya. Udah cukup Karena sih. durasi kurang. Baik, dapat saya simpulkan ya dari podcast ini kita mendapatkan beberapa pembelajaran yang penting, yaitu kita harus menanamkan jiwa Pancasila dari sejak dini agar kita terbiasa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dan agar negara ini juga tetap bersatu, karena pahlawan itu juga sulit memperjuangkan. Kemerdekaan. Ya, juga kan seperti kata pahlawan kita dahulu dan juga Insinyur Soekarno. Iya. Nah, untuk kita masa sekarang akan lebih susah melakukan atau melaksanakan mempertahankan kemerdekaan, Iya, iya. karena kita akan melawan bangsa-bangsa kita sendiri. Iya. Itu sih kata-kata yang paling saya ingat dari beliau. Jadi sekian podcast kami hari ini. Mungkin pelajaran yang bisa dipetik dari podcast kita bisa jadi pelajaran untuk kalian semua, dan cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Nimari Ulaningro. Saya Nika Dek Kustina Ari Saraswati. Saya Imadi Wiananda Saya Igede Arga Sate Sasrawan. Kami dari Nada Tim pamit undur diri. Namun sebelum itu
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.